penemuan mayat di wilayah Katingan dan ada dugaan keterlibatan oknum Polda Kalteng yang kebetulan bertugas di Polresta Palangka. Jadi hasil sidang kode etik profesi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang lagi-lagi dilakukan oleh oknum anggota kepolisian, di mana korbannya telah dibuang di area perkebunan sawit. Kasus ini pun menjadi perdebatan lantaran saksi kunci dijadikan tersangka oleh polisi. Bagaimana kronologi dari pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Kasus pembunuhan ini membuat gempar warga masyarakat Bukit Batu Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kronologi dari penemuan jasad korban ini bermula pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, jam 6 pagi. Pada pagi itu, ada dua orang saksi sedang membersihkan lahan di sekitaran kebun kelapa sawit. Pekerjaan itu pun berakhir pada sore harinya, dan kedua saksi pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Dalam perjalanan pulang, kedua saksi mencium aroma tidak sedap. Namun kedua saksi itu menyangka jika aroma itu berasal dari bangkai hewan yang telah mati. Sehingga kedua saksi pun mengabaikan aroma tidak sedap itu dan melanjutkan perjalanan menuju rumah mereka. 5 hari kemudian, tepatnya tanggal 6 Desember 2024, pada hari Jumat jam 6 pagi, kedua saksi melanjutkan pekerjaannya, dan pada jam 16.00 pekerjaan itu pun selesai. Lalu kedua saksi kembali pulang ke rumahnya. Namun di tengah-tengah perjalanan, kedua saksi itu menemukan sosok jasad seorang pria yang sudah membusuk dengan posisi kepala hampir menjadi tengkorak. Sontak saja kedua saksi itu pun melaporkan temuannya ke Polsek Katingan Hilir. Dengan adanya laporan itu, pihak kepolisian segera menuju ke lokasi temuan. Saat tiba di lokasi temuan, kondisi jasad sudah sulit dikenali dan tidak ditemukan adanya identitas diri yang melekat pada tubuhnya. Lalu pihak kepolisian dibantu anggota TNI serta warga sekitaran melakukan evakuasi dengan membawa jasad korban menuju Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan menggunakan mobil ambulans guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada keesokan harinya, jasad pun dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab pasti dari kematian korban. Dalam pengungkapan identitas korban ini, pihak kepolisian pun mengalami kesulitan dikarenakan kondisi jasad yang telah membusuk. Selain itu, di TKP penemuan hanya ditemukan sandal jepit sepasang 2 pasang berwarna hitam dan putih. Sementara kondisi jasad pada bagian kepalanya ada tanda-tanda keretakan pada tengkoraknya yang diduga akibat hantaman benda tumpul, dan polisi pun masih menduga kematian korban ini diperkirakan 1 minggu sebelum ditemukan. Setelah 1 minggu berlalu dari penemuan jasad korban, melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji memberikan informasi terkait hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dalam pengungkapan kasus ini. Penyelidikan melibatkan Polres Katingan, Polresta Palangkaraya, dan Polda Kalteng. Tim gabungan itu melaksanakan serangkaian penyelidikan menggunakan metode Scientific Crime Investigation hingga berhasil mengungkap identitas korban bernama Budiman Arisandi berusia 32 tahun, warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pihak kepolisian sedang mengumpulkan bukti terkait identitas korban yang didapatkan dari pihak keluarga, dan polisi pun akan melakukan tes DNA. Selain identitas korban, pihak kepolisian telah berhasil mengamankan seorang pelaku pembunuhan yang dimana pelaku tersebut merupakan oknum anggota kepolisian yang berdinasti di Samapta Polresta Palangkaraya berpangkat brigadir yang bernama Anton Kurniawan. Terkait pembunuhan ini adalah pencurian disertai dengan kekerasan alias begal. Tim gabungan pun telah berhasil melacak keberadaan dari mobil tersebut, yang dimana mobil korban ini
telah dijual oleh pelaku pembunuhan setelah korban dibunuh. Sementara untuk oknum polisi, Anton kini telah ditahan di tempat khusus dan sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak propam polisi. Pihak kepolisian pun meminta pada masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan polisi terkait pembunuhan ini, serta berjanji menangani kasus tersebut secara profesional dan transparan, kendati melibatkan anggota polisi sebagai pelaku kriminal. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan jasad korban, telah ditemukan adanya 2 luka tembakan pada bagian kepala korban yang mengakibatkan kematiannya. Sementara itu, sosok korban Budiman adalah tulang punggung keluarga dan telah memiliki 3 orang anak, masing-masing berusia 10 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun. Berdasarkan kesaksian dari istrinya yang bernama Sida, 32 tahun, suaminya ini merupakan sosok humoris dan sangat bertanggung jawab kepada keluarga. Menurut Sida, istri dari korban, pada hari Selasa 26 November 2024 malam harinya, suaminya berpamitan pergi menggunakan mobil pick-up dengan tujuan untuk mengantarkan barang ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, yang memang hal itu sudah rutin dia lakukan sejak 4 bulan terakhir. Keesokan harinya, Rabu 27 November 2024, korban ini sempat berkomunikasi dengan sang istri pada jam 11 siang, yang dimana korban suaminya memberitahu jika dirinya sedang beristirahat di bawah pohon kilometer 38 Kasongan. Diketahui WhatsApp suaminya itu aktif terakhir pada jam 12.30. Setelah itu keduanya pun lost kontak hingga akhirnya jasad suaminya ditemukan tidak bernyawa. Pada saat prosesi pemakaman, baik istri dan keluarganya tidak bisa menghadiri pemakaman dari korban suaminya. Keluarga menyerahkan pemakaman itu pada pihak kepolisian dan rumah sakit. Hal itu dikarenakan baik istri dan keluarga tidak memiliki ongkos untuk pergi ke Palangkaraya. Pada kasus ini pun banyak publik yang mempertanyakan bagaimana bisa polisi mengungkap kasus ini. Yang ternyata pengungkapan kasus ini, polisi mendapatkan kesaksian dari seorang pria bernama Haryono. Haryono ini merupakan saksi kunci atas peristiwa yang dilakukan oleh Brigadir Anton Kurniawan. Saksi Haryono melaporkan peristiwa pembunuhan itu ke Polres Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 atau 4 hari setelah jasad korban ditemukan. Berdasarkan keterangan dari Haryono yang bekerja sebagai supir travel, pada tanggal 27 November 2024 bertemulah antara Haryono dan Brigadir Anton. Mereka berdua pergi menggunakan mobil Daihatsu Sigra milik Brigadir Anton. Tujuan kepergian mereka berdua untuk mencari plat nomor atau kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Brigadir Anton. Tujuannya untuk mendapatkan uang damai. Dalam perjalanan itu, Brigadir Anton dan Haryono sempat menepikan kendaraannya. Lalu mereka berdua menggunakan narkoboy. Yang menurut pengakuan dari Brigadir Anton, narkoboy itu dibawa oleh Haryono. Lalu keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Dan saat tiba di Jalan Cilikriwut, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya, di lokasi tersebut, Brigadir Anton bertemu dengan korban Budiman yang sedang memarkirkan mobil di tepi jalan. Menurut pengakuan dari Brigadir Anton, mobil yang dibawa oleh korban Budiman ini warnanya tidak sesuai. Brigadir Anton menemui Budiman untuk memeriksa surat-surat kendaraan. Saat mereka keliling, mereka sambil melihat plat nomor. Jadi saat tadi ditemukan mobil-mobil yang mencurigakan, mereka cek sesuai nggak nomor plat ini, warnanya, tipenya, dan lain-lain. Saat menemukan ada yang tidak cocokan, mereka stopkan mobil itu dengan harapan ya tadi ngambil uang damai 86 dan lain-lain. Sampai ke arah Banjarmasin di daerah Tumbang Nusa, ya kan, posisi jalan Heri mengeluarkan sabu. Mereka menyabu dulu di pinggir jalan, nyabu lah mereka di situ. Nah, pertanyaan si Anton, tahu nggak sabunya dari mana? Nggak tahu, ini Seri yang mengeluarkan. Mereka nyabu di situ,
ya kan, sambil jalan sambil tetap mencari mobil-mobil yang mencurigakan. Jadi Mungkin pada saat itu, dikarenakan Brigadir Anton ini tidak mengenakan pakaian dinas, permintaan pemeriksaan surat-surat itu pun ditolak oleh korban Budiman. Dan terjadilah perdebatan antara Brigadir Anton dan korban Budiman. Lalu Haryono meminta kepada keduanya untuk masuk ke dalam mobil Sigra dan jangan berdebat di pinggir jalan. Ketika keduanya masuk ke dalam mobil, Haryono pun menjalankan mobil itu. Di saat itulah korban Budiman terus meminta surat perintah kepada pelaku Brigadir Anton. Brigadir Anton yang tidak memiliki surat perintah lantas marah dan bersikukuh jika dirinya merupakan anggota polisi. Namun korban Budiman tetap saja meminta surat perintah kepada Brigadir Anton. Pada saat di dalam mobil itu, korban Budiman duduk di kursi penumpang depan, sementara Brigadir Anton duduk di bagian kursi belakang. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara letusan di mana Brigadir Anton ini menembak kepala korban Budiman dari belakang. Dan untuk kedua kalinya, pelaku Anton kembali menembak kepala korban, sehingga pada saat kejadian itu, 2 tembakan bersarang di kepala korban yang membuat korban pun meninggal dunia. Setelahnya, mobil milik korban dijual oleh pelaku pembunuhan. Ternyata selain fakta pembunuhan, terungkaplah fakta lainnya. Jika Brigadir Anton memiliki rekod pelanggaran, baik dari pelanggaran ringan hingga berat. Selain itu, Brigadir Anton ini pun merupakan pecandu narkoboy. Pengungkapan kasus ini ternyata menimbulkan perdebatan di masyarakat, dikarenakan Haryono sebagai saksi kunci justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Seorang wanita bernama Yuliani yang merupakan istri dari Haryono didampingi oleh kuasa hukumnya melayangkan protes atas tindakan polisi yang telah menetapkan suaminya sebagai tersangka, yang membuat opini negatif tentang kinerja yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian pun telah dipanggil oleh Komisi 3 DPR untuk menjelaskan dan membeberkan hasil penyelidikan polisi. Setelah kejadian itu tuh suamiku tidak ada keluar 2-3 hari, kok suamiku kok nambah kayak orang depresi, sering melamun, menangis, makan kalau nggak disuapin nggak mau makan, kadang ketawa sendiri. Kutanyalah pelan-pelan, kenapa? Saya bilang kok kayak gini, kalau memang capek mau dipijet kah, kalau apa, apanya yang sakit, saya bilang. Kata suami saya, enggak, katanya. Sambil kuusap punggungnya sini, kenapa? Saya bilang cerita. Singkat cerita, suami saya cerita, Mbak. Habis ngantar Pak Anton kemarin di simpang 38 lewat sana arah ke Kasongan, katanya Pak Anton nembak orang, katanya gitu. Otomatis kan saya shock, Mbak. Nggak pernah saya dengerin yang kayak gitu kan. Ini kenyataan suami saya yang ngalamin. Dengan rasa kemanusiaan, kasihan mayat itu nggak dikubur dengan layak. Dengan memberanikan diri, ku temenin suamiku hari Selasa tanggal 10 itu melapor kejahatan ras itu, Mbak. Melapor suamiku di situ. Sambutannya waktu itu dari kejahatan ras itu bagus. Saya kasih apresiasi, Mas, sampai tuh hebat bisa mau melapor, mau ini, mau itu. Otomatis kita ini kan rasanya adem, Mbak. Oh, berarti kita ini sudah benar gitu kan. Kita sudah benar melaporkan kejadian ini. Kita membantu polisi. Dari hari itu suamiku kok tidak ada pulang-pulang. Saya bilang, statusnya suamiku apa? Hari Kamis aku ada ngeliatin ke Polres, datangin suamiku ke Polres. Suamiku kemana, kataku? Oh, sudah dipindahkan di Polda, Bu, katanya. Aku datanginlah di Polda. Mau ketemu suamiku tuh susah banget, Mbak. Nggak bisa aku ketemu suamiku. Dari jam 9 aku nungguin, maghrib itu baru boleh nemuin suamiku. Cuma salim aja. Dalam proses penyelidikan polisi menemukan fakta jika Haryono ini bukanlah seorang saksi, melainkan dirinya terlibat dalam pembunuhan korban Budiman. Fakta pertama yang ditemukan oleh polisi, jika Haryono lah yang memindahkan Senti dari dashboard depan ke kursi belakang.
Fakta kedua, Haryono pun turut membantu membuang jasad korban. Lalu bersama dengan Brigadir Anton, mereka membersihkan bekas darah di mobil. Fakta ketiga, Haryono pun yang membuang karpet mobil ke sungai yang berada di Jalan Katingan, Palangkaraya. Fakta keempat, Haryono mengendarai mobil pick-up secara beriringan dengan pelaku Anton. Serta Haryono pun membantu memindahkan barang yang ada di mobil pick-up tersebut. Fakta kelima, Haryono membawa mobil ke tempat pencucian. Di lokasi itu, Haryono berdalih jika darah di mobil adalah korban laka lantas di Kecamatan Jabiren, Pulang Pisau. Fakta keenam, Haryono mengganti kulit jok mobil yang terkena darah serta memperbaiki kursi yang rusak akibat terkena proyektil peluru. Fakta ketujuh, Haryono telah menerima uang dari pelaku Anton sebanyak 15 juta rupiah hasil penjualan mobil milik korban. Selang beberapa hari kemudian, uang tersebut pun dikembalikan oleh Haryono sebesar 11,5 juta. Dengan adanya beberapa fakta tersebut, jika Haryono ini turut serta dalam menghilangkan barang bukti. Dan itulah yang menjadi alasan polisi menetapkan Haryono sebagai tersangka kasus pembunuhan. Brigadir Anton telah dilakukan pemecatan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2024. Sementara untuk kasusnya, Brigadir Anton terancam pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal yaitu pidana mati. Guys, jujur ya, agak sedikit aneh dengan polisi. Setiap tahun selalu menjadi sorotan, seakan-akan tidak peduli dengan keluh kesah masyarakat tentang kinerja mereka. Bukan bersih-bersih, malahan terus-menerus kasus kriminal yang dilakukan oleh anggota polisi. Semoga pemerintah ada langkah tegas dalam membina instansi polisi agar bersih-bersih dari oknum yang mencoreng nama baik polisi. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?